Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Galeri Bumi Mojopahit. Dari Bumi Mojopahit Mojokerto, kita lestarikan Tosan Aji Nusantara. Nah, bolo semuanya, di hadapan kita ini ada sebuah pusaka. Nah, pusaka ini adalah pusaka yang bisa dikatakan baru saja saya dapatkan. Ini adalah salah satu dari koleksi pusaka terbaru di Galeri Bumi Mojopahit. Dan untuk di warangkanya ini saya ganti dengan warangka yang lebih bagus dari sebelumnya, karena pusaka ini dulunya atau warangkanya yang aslinya sudah tidak sesuai dengan pusakanya. Karena pusakanya adalah pusaka yang bagus, akhirnya terus saya timbul inisiatif untuk menggantinya yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan pusakanya. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji bersama-sama, bolo. Yuk, coba kita akan melihatnya seperti apa wujud dari warangka terbarunya. Nanti juga akan saya tunjukkan kepada bolo Mojopahit seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah warangkanya estimasi kayu mangga, bolo. Nah, untuk di warangkanya sendiri memakai warongko ladrang Solo. Kalau kita melihat untuk di motif dari kayunya sungguh sangat bagus. Nah, ini seperti ini, dan dia dipercantik dengan pendok selorok kemalu merah bersepuh emas. Begitupun juga dengan mendaknya, ini memakai mendak selut merutu sewu garap alusan dan juga bersepuh emas. Nah, ini adalah koleksi terbaru dari Galeri Bumi Mojopahit. Warangkanya bagus, insya Allah untuk di pusakanya pun juga tidak kalah bagusnya, bolo. Nah, kalau kita melihat pusaka yang kita miliki atau kita koleksi, warangkanya menyenangkan seperti ini kan ada kebanggaan tersendiri dalam memiliki pusakanya. Nah, ini untuk di pendoknya pun juga garapnya adalah garap alusan ini, bolo. Nah, pendoknya ini adalah pendok selorok kemalu merah bersepuh emas. Nah, untuk di warangkanya bersih, glowing, dan juga nampak merbawani. Nah, ini kalau kita melihat motif dari kayunya ini belang-belang seperti ini, sungguh sangat bagus dan sangat menyenangkan. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama, sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, inilah wujud dari pusaka di episode kita kali ini, bolo. Nah, ini kalau kita melihat untuk di pusakanya ini dapurnya adalah dapur brojol. Dan pamornya sendiri adalah pamor pancuran mas. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol, pamornya adalah pamor pancuran mas. Ini kalau kita melihat untuk di bagian atasnya ini seperti kayak pamor adek, tetapi di bagian bawah ini menggumpal seperti ini. Ini gumpalannya seperti kayak nunggak semi. Nah, seperti kayak air yang mengalir, dan ini jatuh di bagian bawah. Nah, ini di dalam dunia Tosan Aji namanya adalah pamornya pamor pancuran mas. Nah, pamor pancuran mas sendiri ini ada dua versi. Yang satu itu dia seperti kayak garis lurus, tetapi ada percabangan di bagian bawahnya menembus ke bagian gonjo atau menyeberang ke bagian gonjo. Lalu kalau kita mengacu pada umumnya di dunia Tosan Aji yang berkembang saat ini, bentuk yang seperti ini juga dinamakan adalah pamornya juga masuk pamor pancuran mas. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur brojol berpamor pancuran mas. Kita nikmati dulu sebelum saya uraikan tentang filosofi dari tuah dapur dan juga pamornya. Kita nikmati dulu dari keindahan pusakanya. Tadi kita sudah melihat dari keindahan warangkanya, sekarang kita nikmati dari keindahan pusakanya. Ini pusakanya sudah dalam keadaan diwarangi. Kalau kita melihat bahwa untuk di bagian bilah pusakanya ini dia hitamnya kehijauan. Nah, ini posisinya masih belum diminyai, jadi sudah diwarangi tapi belum diminyai. Ini nanti kalau diminyai insya Allah tampilan dari bilahnya tambah bagus ini. Nah, ini adalah pusakanya,
bilahnya ini hitamnya kehijauan. Ini adalah dapurnya dapur brojol. Nah, ini kita akan membahas tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya dulu sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Brojol atau brojol ini memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Tetapi makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Karena fitrah manusia ini memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Dan jika membicarakan tuah ini bolo semuanya, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk urusan rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Jadi memang jamak diketahui bahwasanya pusaka dengan dapur brojol itu konon tuahnya adalah untuk memperlancar atau memudahkan dari sesuatu yang menjadi hajat hidup sang pemiliknya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah dari dapurnya kita akan sedikit menguraikan tentang pamornya pula. Nah, ini adalah pamor pancuran mas. Berasal dari kata pancuran yang berarti sumber air yang terus mengalir. Dan mas yang berarti emas merupakan logam mulia bernilai tinggi. Bentuknya berupa garis lurus di tengah bilah seperti soto lanang, tetapi pada bagian sor-soran berbentuk cabang seperti lidah ular yang menyeberang ke bagian gonjo. Versi kedua berbentuk garis adek atau soto lanang, sedang bagian bawahnya seperti junjung derajat atau nunggak semi atau juga yang lainnya. Pancuran emas ini bisa diartikan sumber emas atau rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Pancuran emas ini adalah simbolisasi harapan dan doa pemiliknya agar mendapatkan kehidupan yang makmur dan bergelimang harta, bagaikan memiliki sumber emas atau rezeki yang selalu mengalir. Nah, keren banget ya. Jadi pancuran emas juga mengandung makna ini agar pemiliknya menjadi orang yang suka memberi atau bersedekah pada sesama. Laksana sebuah pancuran yang senantiasa mengalirkan air yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan tuahnya ini untuk dituah dari pamor pancuran emas ini diyakini untuk kelancaran rezeki, kemakmuran, dan kesejahteraan pemiliknya. Dan pamor ini juga diyakini sangat cocok dimiliki oleh para pedagang ataupun juga para pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur brojol berpamor pancuran emas, salah satu dari jenis pamor favorit, pamor yang agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji, yang mana akhirnya pamor ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi para pecinta Tosan Aji. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Mungkin di antara Bolo Mojopahit ada yang berminat dengan pusaka yang kita review di episode kita kali ini. Panjenengan nanti bisa menghubungi di nomor WA saya itu Bolo. Nah, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.